Pak, pemeliharaan dasar apa saja yang dilakukan pada sapi laktasi? Baik, terima kasih Dek. Jadi Ade harus tahu pemeliharaan dasar pada sapi laktasi. Yang pertama mungkin harus menjaga kebersihan agar sapi-sapi itu betul-betul bersih, sehat, sehingga air susu tidak tercemari oleh mikroba. Kedua, harus menyiapkan bak air minum, ya. Air minum itu harus ad libitum. Ad libitum maksudnya selalu tersedia. Kemudian kita diketahui juga dasar yang utama adalah sapi masa birahi pada sapi laktasi. Biasanya 60 hari setelah melahirkan dia minta kawin. Nah, kita harus diamati, ada reaksi, mungkin sapi bisa menaiki ke temannya gitu ya, seperti di belakang ya, sejenisnya. Nah, setelah selesai itu kita harus memperlakukan bahwa sapi-sapi ini, perkandangan ini tidak membahayakan untuk ternak, karena sapi laktasi itu kalau seandainya jatuh maka produksi akan turun. Kita harus betul-betul dijaga. Selanjutnya, persiapan selanjutnya harus menyiapkan juga sarana prasarana untuk persiapan pemerahan, di mana pemerahan yang ada di sini adalah menggunakan mesin bucket milker ya, di mana dengan menggunakan semi otomatis mesin ya. Setelah selesai pemerahan, mungkin peralatan lain yang harus disiapkan adalah sapi keluar semua, lantai harus dalam kondisi bersih. Setelah itu sapi selesai pemerahan masuk ke kandang lagi dan disiapkan makanan yang Ade telah diketahui dilihat ya. Begitu selesai semuanya masuk, maka sapi bisa makan gitu ya. Jadi pada prinsipnya itu yang harus dijaga dalam pemeliharaan sapi perah, karena dari makanan juga akan memberikan salah satu produksi yang bisa menentukan ya, baik tingginya produksi atau rendahnya adalah tergantung dari makanan. Oke Pak, kalau untuk dalam menangani sapi yang belum siap perah itu bagaimana Pak? Jadi sapi-sapi yang belum siap diperah biasanya adalah sapi-sapi darah ya, dimana Ade tahu bahwa susu akan dihasilkan apabila sapi itu telah melahirkan anak. Nah, kalau belum melahirkan, jadi si sapi-sapi itu harus terpisah ya, terpisah, darah-darah dipisahkan dari kandangnya. Khusus untuk kandang-kandang tersebut adalah antara laktasi dengan darah harus dipisah. Kemudian sapi tersebut akan dikawinkan ya melalui IB, inseminasi buatan. Nah, setelah bunting masuk ke kandang perawatan bunting. Nah, setelah bunting tua masuk ke kandang bunting tua. Nah, mau menjelang lahir biasanya sapi ditempatkan dalam sekat satu ruangan untuk satu ekor sapi, di mana sapi agar leluasa bisa berjalan ya. Jadi di sana ditempatkan ada tempat exercise. Exercise maksudnya di mana sapi bisa berjalan keliling-keliling, karena sapi yang menjelang melahirkan harus dalam kondisi prima, fit ya, harus jalan-jalan ya, kondisi fit, jadi nanti melahirkan akan lancar. Nah, setelah itu baru mereka setelah lahir dimasukkan dalam kategori sapi laktasi, disatukan dengan sapi-sapi yang lainnya yang sedang diperah. Jadi kandangnya kita akan pasti dibedakan antara sapi laktasi dengan sapi darah atau yang belum siap diperah. Oh ya Pak, kenapa sebelum kita masuk tadi harus mencelupkan sepatu kita dan badan kita disemprot-semprot Pak? Ini ya adik-adik, kita harus tahu bahwa kita masuk ke kandang milk hygiene atau kandang pemerahan. Kita itu harus dalam kondisi bersih, steril, agar tidak membawa bibit penyakit dari luar, ataupun kita masuk ke dalam tidak terkena kalau ada ternak yang sakit ke kita. Atau dengan kata lain istilahnya peternakan bisa disebut dengan adanya suatu penyakit yang zoonosis yang menyebabkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Kita coba aja kita peragakan agar mudah-mudahan para peternak yang lain bisa meniru kita, sapinya tetap dalam kondisi sehat dan susu yang dihasilkan karena sebagai konsumsi untuk manusia itu akan sehat juga ya, membawa protein yang sangat bagus untuk bisa membantu proses pencernaan kita. Kita coba ini kan OPD-nya, mungkin ada persyaratan lain yang kita harus pakai, baik cover shoes atau tutup kepala dan lain sebagainya. Kita ragakan saja.
Ini masker ya, fungsinya agar kita kalau kita batuk, ada penyakit TBC dan lain sebagainya, tidak menular kepada sapi dan sebaliknya. Kita peragakan, kita pakai masker sebagai perlindungan kepada kita dan pada ternak. Sudah selesai pakai masker, kita sudah siap-siap masuk, tetapi mungkin apabila kita tidak pakai topi, ya, dari rambut kita yang karena kita akan melakukan persiapan pemerahan, jangan sampai jatuh ke susunya ya, atau mungkin kepala kita karena masuk ke kandang sifatnya kotor akan terlindungi. Kita gunakan, kita bisa pakai ya. Setelah itu boleh juga dipakai topi ya, kalau ada, mungkin topinya harus dalam kondisi bersih ya, bisa dipakai ya. Setelah itu kita selesai, kita boleh masuk ke kandang yang siap diperah gitu ya. Jadi adik-adik harus tahu sebelum melakukan pemerahan, pertama harus melakukan kebersihan ambing. Nah, ini kondisi sapi adalah sistem pemerahan dengan sistem kering ya. Tapi yang diperlukan kebersihannya adalah bagian ambing. Nah, kita harus membuat air hangat, air panas ya, air hangat suam-suam dicampur dengan disinfektan ya, nanti untuk bisa membasahi handuk. Nah, nanti handuknya diambil, kemudian nanti untuk masase. Jadi ini handuk hangat ya. Ini handuk sebaiknya dilipat. Karena kenapa harus dilipat begini? Kita punya 4 puting. Puting pertama adalah menggunakan bagian ini ya. Kemudian puting yang kedua dibalikan ini dalam kondisi bersih. Puting ketiga ini dibuka, dibalikan ya. Puting ketiganya dan puting keempatnya adalah ini. Setelah itu baru dimasase secara keseluruhan. Nah, masase maksudnya agar merangsang ambing, nanti oksitoksin dari saraf otak keluar untuk menggertak keluarnya air susu. Nah, tapi ingat bahwa begitu selesai dimasase harus langsung dilakukan pemerahan. Kenapa harus langsung? Karena oksitoksin berperan hanya 7 menit. Kalau lebih dari 7 menit, nanti air susu tersendat keluarnya. Karena pancaran pertama, biasanya mikroba paling banyak di sini. Ya. Kemudian diamati ada gumpalan enggak ya. Kalau ada gumpalan berarti sapi tersebut menunjukkan gangguan dari mastitis. Kalau kita kurang yakin, sekali lagi kita lihat. Kita periksa tidak ada gumpalan, maka kalau tidak ada gumpalan tidak menunjukkan sapi ini sakit, berarti kondisi sehat, bisa langsung dilakukan pemerahan ya. Masukin. Nah, oke.
Oh ya Pak, setelah pemerahan untuk mendokumentasikannya bagaimana Pak? Baik Ade, jadi itu adalah salah satu SOP di dalam pelaksanaan pemerahan sapi ya, untuk mengetahui rata-rata produksi, karena produksi bisa diukur per laktasi. Per laktasi artinya sapi diperah selama 10 bulan sebelum dia melahirkan kembali. Nah, istilahnya adalah catatan recording. Jadi rekor sapi-sapi per individu itu menghasilkan berapa, karena sapi perah itu diharapkan produksinya itu di atas 5.000 liter per laktasi. Per laktasi adalah kisaran 300 hari atau 10 bulan, dimana dengan gambaran bahwa sapi setelah melahirkan akan menghasilkan kolostrum, setelah 1 minggu itu akan menghasilkan susu. Nah, catatan produksi susu itu dicatat secara rutin tiap hari ya, didokumentasikan ya. Nanti selesai dia 305 hari akan diketahui. Ini juga akan bisa dijadikan sebagai catatan rekor sebagai calon bibit yang baik. Nah, bibit yang baik adalah sapi yang bisa menghasilkan produksi tinggi. Nanti untuk selanjutnya akan kami kawinkan lagi dengan pejantan yang produksinya tinggi, sehingga anak keturunannya apabila ibunya menghasilkan 5.000 liter, kemudian si ayahnya ini penghasilnya 7.000 liter, maka dijumlahkan jadi 12.000 liter. Diharapkan anaknya itu bisa mencapai 6.000 liter nantinya per laktasi. Baik sahabat SMK, demikianlah pembelajaran kita hari ini melakukan pemerahan susu kepada Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang dipelajari kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.